guys, kita berada di rumah joglo. Tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang Mutu Madrasah dengan tema Sinergi Tanpa Henti, Maju Bersama Legitkan Prestasi. Bapak Ibu, perkenankan saya Khairul Baria akan membantu acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, Bapak Dr. Hamid Zulkarnain SHMH. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha Industri 21 Jakarta, para wakil kepala madrasah, juga tidak lupa yang kami hormati Ketua IGI Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, beserta tim, Bapak Ibu guru, dan juga tidak lupa Ketua Komite beserta timnya, Bapak Ibu guru, para peserta workshop di kesempatan pagi ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, di kesempatan pagi ini kita diberi kesehatan berikutnya dan kita semua hingga yaumil qiyamah. Bapak Kepala Kantor, kami laporkan pertama peserta berjumlah 61, terdiri dari 59 guru dan tenaga pendidikan, 2 dari komite, dan juga dihadiri oleh 4 narasumber pada hari ini. Dan narasumber ini kami kerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI wilayah Kota DKI Jakarta. Dan alhamdulillah, insya Allah hari ini sampai dengan sore hari kami akan mendapatkan masukan-masukan. Kegiatan ini melibatkan workshop untuk diberi pencerahan kepada para peserta, dan juga nanti insya Allah nanti malam akan dilanjutkan dengan rapat kerja yang kami insya Allah untuk program-program kami sudah siapkan di madrasah. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dipercepat, jangan lupa si buah jari. Jawab salam kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bihamdihi tatimul barakah. Amma ba'd. Asantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'a karaman taram Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sakur MPD. Yang kami hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi DKI Jakarta beserta tim, Bapak Kiai Jamaludin MPD. Yang kami hormati Bapak Ahmad Program tanpa Harun, ya. Saya akan dulu saya dulu namanya
ada siswa-siswinya gitu. Iyalah, itu bagus sekali di madrasah ya. Jadi kolaborasi yang bagus dengan antara wakil satpas dengan komite kayaknya. Wakahumas, oh ya, ada yang absen. Oh sakit. Ada yang sakit. Kalau staff ada pernah? Tunjuk. Staff ada? Oh banyak juga. Baik, mudah-mudahan diberkahi Allah SWT. Tadi saya sempat kaget dan baca doa, Ustaz, apa namanya Ustaz? Askul Asfi. Asbi. Jadi saya ingat ketika berdiri, jadi ingat Pak Salman, Pak Pembimas Katolik, bentuknya sama, rambutnya. Saya juga kalau pas pensi itu, wah, makanya ABG, anak ABG gue. Jadi alhamdulillah nggak ketahuan ada kita Ustaz benar. Jadi perlu begitulah. Jadi jangan juga terlalu pragmatisme primitif lagi kita. Bila perlu naik mercy, naik PMI Ustaz itu nggak perlu naik sepeda gitu. Itu all. Baik. Saya khawatir macet, maka saya ada buku di mana di Tapos yang di sini. Begitu lihat Google Map jam 6:30 kok macet, jadi tutup. Ada ganjil genap juga ya. Ternyata ganjil ini saya kok ganjil. Ternyata harus ada serap Bapak Ibu di mana-mana. Jadi istri juga kayaknya sudah ganjil. Jadi luar biasa. Enggak hanya di Jakarta ganjil genap, di puncak juga ganjil genap. Akhirnya saya masuk lewat dalam aja. Atau nanti udah jalannya luar biasa, udah hancur-hancuran gitu. Kelewatan. Begitu mau turun ke bawah nggak boleh one way ya, itu naik ojek aja dari sini nggak apa-apa. Jadi romantika, tapi memang tempat yang ini strategis, tidak terlalu naik ke atas dan juga tidak terlalu di bawah dan masih adem, sejuk. Makanya kelihatan ibu-ibu begitu nyampe langsung ngantuk ya. Jadi pikiran saya gimana biar menuju pada nggak ngantuk gitu. Karena saya usia masih terlalu muda semua. Tentang workshop penyusunan program kerja dan peningkatan mutu madrasah. Kita tahu workshop itu adalah bentuk kegiatan interaktif ya, yang bertujuan untuk memberikan pelatihan, pemahaman atau penyelesaian masalah dalam suatu topik tertentu melalui diskusi, pelatihan dan kolaborasi. Jadi workshop ini adalah salah satu upaya untuk peningkatan kompetensi Bapak. Ada dua cara untuk meningkatkan profesionalitas kita. Jadi kalau Undang-Undang Guru dan Dosen itu nomor berapa? 14 2005 ya kalau nggak salah. Jadi itu adalah tenaga pendidik profesional. Jadi profesional itu hanya bisa diraih dengan peningkatan kualifikasi pendidikan S1, S2, S3. Tapi kalau sudah nggak ada biaya, nggak mampu dan lain sebagainya, maka melalui workshop ini adalah peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Jadi alhamdulillah kita di tengah efisiensi masih bisa NTSN 21 untuk melakukan workshop seperti ini. Tepuk tangan buat kepala masyarakat. Wajib menjadi anggota organisasi profesi, ya, termasuk IGI. Jadi kalau belum masuk, ya diterima Pak kalau pintu diterima gitu. Jadi kenapa? Untuk peningkatan kualitas atau profesionalitas guru itu sendiri. Itu gunanya. Kemudian sinergitas, apa yang dipahami kita tentang sinergitas? Sinergitas itu menurut Allah membawa banyak manfaat. Yang pertama meningkatkan efektivitas. Kemudian efektivitas termasuk kinerja kita. Jadi kalau kita lakukan sendiri, belum tentu secepat apa yang kita lakukan bersama-sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama, jangan bercerai-berai. 11 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian wal tanzur nafsun, dan dia memperhatikan setiap diri apa yang dia telah perbuat. Jadi kita evaluasi yang lalu.
harus evaluasi penting kita lakukan untuk perbaikan ke depan. Nah, jadi ini perintah Allah, ya, al-amru lil wujub. Kalau nggak dilakukan maka berdosa kita. Jadi kalau kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, program prioritas kita akan mengikuti asal prioritas Menteri Agama yang akan datang ke depan. Yang pertama apa asal prioritas? Yang pertama adalah meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Wah, ini keren. Dulu kita punya kebijakan tentang kerukunan. Kerukunan internal atau intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Tapi fase yang kedua, Profesor Nasruddin Umar ini adalah cinta atas dasar kemanusiaan. Itu di Jakarta Timur membuat mosi tidak percaya kepada wakil kepala. Wah, kayak jabatan wakil kepala ada honornya, ada kedudukan. Enggak, kan bisa didiskusikan dengan baik. Nah, itu perlu, makanya ada organisasi yang diangkat menjadi Menteri Agama. Kita lihat di media sosial, media massa, bagaimana ketika ada tanda tangan untuk terowongan moderasi itu antara terowongan dari Masjid Istiqlal ke katedral, datang paus, kemudian di atas kursi roda didorong oleh Profesor Nasruddin Umar, kemudian berdiam sebentar, berdiri, kemudian dicium kepala atau telinganya, kemudian langsung dibalas dengan mencium tangan Profesor Nasruddin oleh paus berkali-kali. Itu menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin untuk alam semesta. Ini adalah dari sifat Rasulullah. Jadi ketika sedang duduk kongko dengan sahabat, tiba-tiba datang rombongan orang kafir, Quraisy membawa jenazah orang Yahudi meninggal. Seketika itu Rasulullah langsung berdiri menghormati mayat tersebut. Itu terangkat sahabat, ya Rasulullah, ini jenazah dari Yahudi, ini jenazah orang Yahudi, ngapain berdiri? Ngapain menghormati? Maka kalau Rasulullah SAW, izal itu, jika kalian melihat al-jannazah saat seorang jenazah, maka berdiri, nggak kenal dia ras apa, nggak kenal suka, nggak kenal agama, atas dasar kemanusiaan, atas dasar makhluk Allah. Itu keren. Kita kan kita gontok-gontokan, sudah jenggot panjang, ya, kaki cingkrang, ngapain orang Islam, bid'ah berantem, ya enggak? Kadang-kadang apa? Menjadi eksklusif itu berbahaya, merasa paling benar. Padahal kebenaran hanya mutlak punya Allah. Jadi caranya itu bagaimana saya menjaga kerukunan? Coba Al-Hujurat ayat 13, ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, oh dia orang yang begini, dia kalau disinggung begini nanti dia sakit hati, dia akan marah. Kalau udah kenal jangan lakukan itu. Suku nih, beda-beda. Laki perempuan, zakari urusan, laki perempuan beda atau sama, Bu? Beda, jenis kelamin beda, postur tubuh berbeda, potongan rambut berbeda, apalagi cara berpikir berbeda. Para pakar mengatakan kalau laki-laki 90% menggunakan belum mandi bau muntah. Saya habis pakai sabun mandi, pakai sampo muntah juga bau. Saya bingung. Habis saya sama pulang tuh bawa amplop, ya kan? Saya kasih istri enggak muntah. Sempat menggigil istri saya, aku dari badan aku makan di sendirian itu di meja, kalau masak aja sendiri, kalau enggak potong aku sakit badan, muntah-muntah lagi. Ya Allah, saya enggak apa-apa, istirahat aja. Padahal aku baru dapat honor nih, aku bilang kan mau ngajak kamu ini, kalian beli sepatu bagus, sepatu mesin sama ini, sepatu semua tas. Bapak yang sehat sekarang juga saya itu karena perempuan itu ternyata sakit itu kalau nggak ada uang. Jadi banyak-banyak kita kasih istri kita uang. Ini box tentang apa dia?
Penyusunan program kerja peningkatan mutu madrasah. Untuk madrasah mutu pendidikan itu tidak hanya tugas kita saja di madrasah, guru, para madrasah, pendidikan, tapi semua lapisan masyarakat. Maka dalam PMA 16 tahun 2000 tentang Qaidah, Al-Quran ibu buka di Al-Quran, pakai di sini, pakai di Google deh. Surat Al-Hujur ayat 12. Ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun. Prasangka, bukan suzon, bukan, tapi sangka aja deh. Itu udah dosa. Ini saya ngomong ini dengan jelek-jelek dosa. Punya suami dapat kabar, suaminya boncengin cewek bu, jangan sampai jelek bu. Alhamdulillah, berarti selain dia kerja, dia juga sambil ngomong. Alhamdulillah. Motor Mio, kenapa biasa tuh udah kayak simpel, ini copot dia. Pada jalan meninggal itu barang antik ya kan, ini yang muda-muda sehat. Bener nggak? Wala tajas sasu. Jangan mata-mata itu cari aib orang, tak boleh. Man satar aiban, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, satarallahu yaumil qiyamah, ditutup aib kita. Semua orang punya kesalahan, punya aib, dari sempurna. Pimpinan kepala madrasah pasti punya kesalahan, pasti punya aib. Tapi beliau kan mikirin atasan, mikirin bawahan. Kasihan Pak, istri juga jangan dipikirin. Iya, jangan susah, jangan mikir cari. Dia tahu, kan saya getah macam-macam udah aman, silakan. Karena saya punya satu lagi. Handphone. Nah itu suami kami tuh. Saya nggak bisa kalau pegang dua handphone itu. Tapi istri saya tuh udah kepal. Dulu kan saya lama di TV ya. 6 anak adik itu termasuk Nazar itu saya ngajar bersama Uji. Itu cewek-cewek kafir. Ustaz saya menikah, yang kedua aja nggak apa-apa kayak Ustaz. Nanti saya doain kita Ustaz aja. Begitu banyak. Yang namanya WA suka, Assalamualaikum Ustaz, udah sarapan belum? Perhatian banget. Itu kalau istri saya sampai dia ngomong, males lah ngeliat handphone. Manggil saya kan pipi ya, kayak anak sedaya dulu. Kalau nggak ada pipi, katanya stres, nggak bisa stop saya. Kenapa? Gimana WA begitu? 28, 29, 25 saya nyatakan dibuka acara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan puasa jangan ketangguh. Makasih saya cakap salah. Ke masjid yang harus rajin. Atas nama Kepala Kantor Zulkarnain mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.